Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Anyir Darah yang ditulis oleh Mika. Sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol notifikasinya dan tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah lama-lama, kita masuk dalam ceritanya. Pada suatu sore, sebuah truk melaju dengan deras. Si sopir tampak kesulitan berusaha mengendalikan truk yang menjadi liar. Truk itu mengalami masalah pada pedal gasnya. Saat melaju pada gigi 4 dengan kecepatan 80 km per jam, pedal gas tidak kembali ke posisi semula. Hingga di sebuah kelokan ke arah kiri yang merupakan jalan menurun, seharusnya truk itu melambat. Namun kecepatannya tidak bisa stabil. Truk malah menghantam telak sebuah mobil Avanza yang datang dari arah berlawanan. Sopir truk bermaksud menghindari penyeruduk kendaraan di depannya dan menghindari sebuah warung nasi di sisi kiri jalan yang ramai. Avanza yang ukurnya tidak seberapa dibanding truk tentu saja hancur bagian depannya. Bahkan terseret beberapa meter, penumpang dalam Avanza itu tewas ketika di tempat. Pengemudi dan temannya duduk di bangku sebelahnya. Ternyata di belakang Avanza itu ada pengendara motor Evo yang naas. Seorang remaja laki-laki berusia 20 tahunan. Ia ikut terseret bersama motornya di kolong mobil Avanza. Dia sudah seminggu lebih di kota Malang. Ia sedang liburan kuliah. Sebenarnya keluarganya juga baru sekitar 7 bulan di Malang. Ayahnya seorang tentara dipindah tugaskan sebelum mereka tinggal di kota Semarang. Ketika keluarganya pindah ke rumah dinas, Tio tidak turut serta dikarenakan kuliah di Semarang. Pada liburan itu, Tio mengajak serta teman kuliahnya, Dios. Ia mengisi hari-harinya selama liburan dengan berjalan-jalan mengendarai mobil Yarisnya berkeliling wilayah Malang, sekedar menyegarkan mata dan melihat-lihat suasana baru. Rute jalan-jalan kali ini sedikit keluar kota Malang, yaitu wilayah KP, yang mana sore itu terjadi kecelakaan. Posisi mobil Tio pada detik-detik menjelang kejadian adalah persis di belakang truk yang menabrak. Melihat dengan langsung dengan mata kepala sendiri saat berlangsung, kejadian membuat menampilkan mobil didorong pula karena rasa penasaran memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat orang-orang berkerumun mengitari Avanza. Tio dan dia juga menghampirinya. Mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengenaskan. Pengendara dan rekannya terjepit di dashboard mobil. Sekujur tubuh korban tampak basah dengan noda darah segar. Pecahan beling dan bagian-bagian entah dari Avanza atau truk terlihat berserakan di sekitar tempat kejadian. Beberapa orang lainnya mengamankan si sopir truk. Di kolong Avanza itu terlihat motor, namun entah di mana pengendaranya. Lalu ada seorang bapak-bapak menegur Tio. Mas, yang bawa mobil Yaris itu ya? Katanya sambil menunjuk ke arah mobil Tio. Iya pak, kenapa? Masnya gak kenapa-napa kan? Saya gak kenapa-napa pak. Mas, bisa minta tolong gak? Lanjut si bapak. Ya pak, ada apa? Ada korban lagi mas sebenarnya yang naik motor. Kondisinya udah gawat kelihatannya mas. Harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Kalau nunggu ambulan, lama. Bisa diantar gak mas sama masnya? Dia sejenak diam terpaku atas permintaan si bapak. Lalu dia menatap ke arah Dios. Dia memberi kode menggeleng tanda tidak setuju. Sebenarnya, dia juga merasa ragu jika harus membawa korban kecelakaan ke dalam mobilnya. Namun, di sisi lain, ia ingin juga membantu. Akhirnya, Tio mengiyakan permintaan si bapak. Ayo bawa korban ke mobil Yaris mas ini, teriak si bapak kepada orang-orang yang ada di lokasi. Serius kamu yo? Bakal panjang loh urusannya ini, kata Dios. Habis gimana bro? Kasian juga kan? Akhirnya korban kecelakaan yaitu pengendara motor sudah di dalam mobil Yaris di kursi belakang. Si bapak tadi dan seorang lagi turut juga mengantarkan. Di mana pak rumah sakit terdekat sini? Tanya Tio. Ke rumah sakit PH mas, saya tunjukin jalannya. Selama di perjalanan si korban terus mengerang kesakitan. Sabar ya mas, sebentar lagi sampai ke rumah sakit, hibur si bapak kepada korban. Rumah sakit dimaksud memang tidak seberapa jauh dari lokasi. Namun, di perjalanan si korban sudah tidak mengerang dan tidak bergerak lagi. Saat tiba di UGD,
Ternyata korban telah meninggal dunia di perjalanan. Di parkiran mobil saat hendak pulang, Tio melongok ke kursi belakang mobilnya. Ada noda merah. Dugaan Tio dan Dios itu adalah darah si korban karena tercium bau anyir. Di samping itu juga terlihat sedikit cairan putih kental. Itu cairan apa ya? Tanya Tio kepada Dios. Duh, aku randunong. Cairan otak kayaknya. Makanya kataku juga jangan diangkut. Loh, piye toh? Aku juga tidak nyangka bakal gini. Akhirnya korbannya ndak sekarat. Ya masa aku nolak dimintain tolong. Kamu juga kalau di posisiku juga pasti bingung. Segah Tio. Bau ini jadi anyir ya mobilmu. Bawaan yang pencucian sistem sih, saran Dios. Tio setuju dengan usul temannya. Ia langsung mencari tempat pencucian mobil. Sampai di tempat pencucian mobil, Tio meminta kepada petugas yang mencuci agar bagian kursi belakang dicuci juga dengan banyak sabun serta pewangi. Selesai mobil dicuci, Tio dan Dios pun siap kembali pulang ke rumah keluarga. Mereka bersyukur bau anyirnya telah berganti wangi aroma jeruk sintetik dari tempat pencucian mobil tersebut. Setibanya di rumah, Tio menceritakan semuanya kejadian itu kepada keluarganya. Mendengar cerita Tio, ibunya sangat khawatir. Namun Tio meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Sejak kejadian kecelakaan itu, Tio jadi enggan berjalan-jalan sore mengitari kota Malang. Lagi pula, pikirnya sehari lagi ia mesti kembali ke Semarang, karena kuliahnya akan segera berlangsung. Hari kepulangan pun tiba. Dengan mengendarai mobil Yarisnya, Tio berangkat dari Malang. Pukul 4 sore, sengaja ia berangkat sore dengan pertimbangan lebih santai. Juga sesampainya di Semarang, nanti pasti sudah malam. Ia pun bisa langsung istirahat tidur. Di tengah perjalanan waktu menunjukkan pukul malam, Tio mengendarai mobil dengan kecepatan sedang sambil mendengarkan mobil. Sedangkan Dios tidur di kursi belakangnya. Tiba-tiba, hidung Tio mencium sesuatu yang ia kenali beberapa hari terakhir. Yes, bangun sih, sergap Tio kepada Dios. Apa? Minta ganti sopir yo? Enggak, kamu nyium sesuatu ndak? Dios terlihat mengendus-ngendus mencoba menangkap bau yang dimaksud. Loh, iki kalau ndak salah Bune, Tio dan Dios saling bertatapan. Tidak salah, mereka berdua mencium bau anyir darah. Bau yang hanya beberapa hari lalu mereka cium karena mengangkut korban kecelakaan yang akhirnya meninggal di dalam mobil Tio. Hari berikutnya saat di Semarang, setiap Tio mengendarai Yarisnya, bau anyir darah menyeruak seisi dalam mobil. Tio merasa stres dengan kondisi tersebut. Dia sudah coba menaburkan bubuk kopi yang konon bisa menghilangkan bauan tidak sedap. Tetap saja bau anyir darah itu tidak mau pergi. Sampai-sampai ia bela-belain mengganti jok mobilnya sekaligus karpet bagian belakang. Tetapi tetap saja bau anyir darah tercium. Anehnya bau anyir darah itu hanya tercium jika hari menjelang maghrib sampai sepanjang malam hari. Akhirnya Tio memilih tidak menggunakan mobilnya, apalagi hari sudah menjelang malam. Nyalinya ciut juga. Saat pulang kuliah pun biasanya ia tenang-tenang saja jika harus pulang malam, karena ada jadwal kuliah malam atau lanjut nongkrong bersama teman-teman. Dikarenakan keadaan itu, ia jadi selalu segera meninggalkan kampus agar tiba di rumah sebelum waktu maghrib. Meski mengendarai mobilnya saat hari masih terang pun, hatinya tidak tenang. Kerap merasa was-was, dikarenakan baunya masih tercium walau tidak sesanter malam hari. Maka dari itu, jika ia tahu ada jadwal kuliah malam atau kegiatan kampus lainnya yang mengharuskan ia pulang malam, ia memilih naik motor atau sesekali menepeng Dios. Hingga suatu waktu saat Tio membawa mobil ke kampus, teman dekatnya, Lala, yang sebenarnya diam-diam ia taksir memintanya untuk mengantarkan ke mall. Ada barang yang ingin dicari katanya. Tentu saja dia tak bisa menolaknya. Namanya juga cewek. Jarang sekali jika belanja katakanlah baju. Langsung mendapat yang dicarinya, selesai terus pulang. Meski dicoba dulu, dibanding-bandingkan dengan pilihan lainnya. Kalau belum seret juga beralih mencari ke toko lainnya. Masih belum cocok juga beralih ke toko satunya. Dan yang terkadang absurd adalah keliling ke sana kemari, akhirnya pilihannya jatuh pada baju yang pertama kali yang dicobanya. Itu yang dialami Tio hari itu saat menemani Lala.
Saat menjelang sore, ia melirik jam tangannya. Sudah pukul 5 sore. Kalau tidak pakai acara muter-muter, jam 3 sudah selesai. Tio, kamu mau kan sekalian antar aku pulang ke rumah? Pintanya manja. Mau, jawab Tio sambil senyum. Tapi dalam hatinya berkata, mampus aku, pulang bakal kemalaman ini. Sampai di rumah Lala, sudah sedikit lagi maghrib. Mau mampir dulu ke rumahku? Tanya Lala. Nanti aja lah, lain kali. Ada banyak tugas kuliah, jawab Tio beralasan. Oh gitu, ya udah, makasih ya. Sampai ketemu besok di kampus. Tio langsung tancap gas, perasaannya tidak enak. Pukul 7 malam, ia masih di jalan. Sebentar lagi sampai di rumah. Demikian ia mensugesti diri, meyakinkan semua akan baik-baik saja. Baru saja ia berpikir demikian, bau yang dia sangat tidak harapkan tercium bau anyir darah. Ya ampun, jangan, tolong, jeritnya dalam hati. Ia lalu memilih-milih lagu kesukaannya pada tab mobilnya, yang ia bisa nyanyikan demi mengalihkan rasa parno. Sebenarnya dari tadi pun ia menyetel radio. Hanya lagu-lagu yang diudarakan oleh stasiun radionya acak dan kurang akrab di telinga. Pada lagu pilihannya ia membesarkan volumenya, kemudian ikut bernyanyi kecil. Sia-sia, pikirannya tidak teralih. Bau anyir darah tetap santer tercium. Seolah ada cipratan darah yang menempel di ujung hidungnya. Lalu di antara untaian lagu ia mendengar suara lainnya. Kepalanya dimiring-miringkan untuk memperjelas suara apa itu dan berasal dari mana. Pikiran Tio kalut. Ia bingung akan sumber suara. Apakah dari lagu yang sedang diputar atau dari sumber lainnya? Lalu ia mengecilkan volume tab mobilnya. Terdengar dengan jelas suara seseorang sedang mengerang dari kursi belakang mobilnya. Aduh, sakit. Tio sangat terkejut. Jantung berdegup keras. Kemudian melirik spion tengah dalam mobil. Ia tak percaya dengan apa yang kedua matanya tangkap. Ada seseorang duduk di belakang. Ia yakin dari tadi pulang dari mall tidak seorang pun yang menebeng diam-diam. Hanya dia dan Lala. Pun ketika mengantar Lala sampai rumah, tinggal dia seorang. Lalu Tio melirik lagi ke arah spion untuk mencoba menegaskan. Ia melihat ada seorang laki-laki sedang duduk dengan kepala berdarah bercampur cairan berwarna putih. Di sisi kiri kepala orang itu terlihat darah yang paling banyak keluar dan mengucur. Tio ketakutan setengah mati. Namun, ia berusaha mengendalikan diri agar tidak celaka. Sebenarnya, ia ingin segera menepi dan pergi kabur meninggalkan mobilnya begitu saja. Namun mengingat rumah tidak seberapa jauh lagi, ia tetap bertahan melajukan mobilnya. Sampainya di rumah dengan sembarang, dia parkirkan mobilnya di depan pagar rumahnya. Lalu masuk ke dalam rumahnya dengan terbirit-birit. Tio mengabari kejadian yang menimpanya kepada kedua orang tuanya di Malang. Orang tuanya meminta agar ia beserta mobilnya ke Malang. Di hari Sabtu pagi, dia ditemani Dios pun berangkat ke Malang. Sampai Malang sudah menjelang sore. Tio menjumpai orang tua dan adiknya sudah menunggu di teras rumah. Ada dua orang yang Tio tidak kenali bersama mereka. Yang satu dari perawakannya laki-laki berusia sekitar 30 tahunan. Seorang lagi bapak-bapak penampilannya laksana pemuka agama, memakai baju koko mengenakan celana bahan berwarna coklat dan memakai peci. Di saku baju koko bapak itu bersembul tasbih. Ayahnya memperkenalkan kedua orang itu pada Tio. Ternyata bapak itu adalah orang pintar yang bisa membantu orang dengan masalah gangguan makhluk halus. Sedangkan orang yang satu lagi pengantarnya. Saat memperkenalkan diri, bapak itu menyebut panggilan dirinya Mbah Sastro. Lalu Tio menceritakan semua kejadian-kejadian yang ia alami di Semarang. Jadi persis hari Kamis malam kemarin Mbah, ada penampakan di belakang mobil saya, terang Tio. Walah, yo pantes. Aku saiki ngelihat ono orang duduk ning mburi mobilmu. Tak kira kancamu nunggu di mobilmu, respon Mbah Sastro. Mendengar paparan Mbah Sastro, wajah Tio dan Dios berubah bias. Ya wis, sakbada sholat maghrib, aku minta dia supaya pulang, kata Mbah Sastro.
Setelah menunaikan sholat maghrib, Mbah Sastro minta disediakan air putih segelas besar. Lalu ia duduk bersila, segelas air itu diletakkan di depannya. Ia membacakan doa-doa yang kemudian ditiupkan ke airnya. Mbah Sastro lantas menghampiri mobil tiup. Yang lainnya hanya menyaksikan dengan mengambil jarak dari mobil. Mbah Sastro membuka pintu bagian belakang lalu duduk. Dan kembali ia terlihat membacakan doa-doa. Pemandangan selanjutnya ia seperti sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Setelah itu, air dalam gelas itu dicipratkan ke dalam bangku belakang, juga ke bagian depannya. Akhirnya ke seluruh bodi mobil. Sudah nak Tio, aku sudah minta dia pulang baik-baik. Sekarang mobilmu sudah bersih, tidak bakal ada gangguan lagi, kata Mbah Sastro. Beneran Mbah? Insya Allah. Benar saja, semenjak itu saat bau anyir udaranya hilang, tidak tercium sama sekali. Dan meskipun awalnya was-was saat mengendari mobilnya di malam hari, ternyata bau anyir, suara orang mengerang kesakitan dan penampakannya juga hilang.